Di usia 14 tahun, Henriku memutuskan masuk seminari. Tapi perjalanan panggilannya tidak mudah. Karena keterbatasan ekonomi, ia sempat harus keluar dari seminari untuk membantu orang tuanya. Ia bekerja di ladang, menjadi sopir truk, bahkan menabung sendiri demi melanjutkan pendidikan imamnya. Tapi semangat itu tak padam. Di tahun 1991, pada usia 26 tahun, ia kembali melanjutkan formasinya. Dan pada tahun 1999, di usia 35 tahun, ia ditabiskan sebagai imam redemptoris. Pelayanannya terus berkembang. Ia menjadi pastor paroki, memegang tanggung jawab di tingkat keuskupan, hingga akhirnya dipercaya menjadi provinsian redemptoris di Provinsi Campo Grande. Dan puncaknya, halo sahabat Katolik terkini, pernahkah kalian mendengar kisah seorang ibu yang menjadi biarawati setelah membesarkan 8 anak dan berumur lebih dari 50 tahun? Dan bukan hanya itu, putra sulungnya sekarang adalah seorang uskup. Kisah nyata ini datang dari negara Brasil dan bisa jadi salah satu cerita paling mengharukan tentang cinta, iman, dan panggilan yang pernah kalian dengar. Ini kisah selengkapnya yang dilansir dari media Aletheia. Di negara bagian Mato Grosso do Sul, Brasil, hidup seorang wanita luar biasa bernama Sebastiana Onofre Lima. Ia bukan hanya seorang ibu, tetapi juga seorang janda dan pejuang kehidupan. Bayangkan, ia membesarkan 8 orang anak seorang diri di tengah keterbatasan dan tantangan hidup yang tak mudah. Tapi Sebastiana bukan ibu biasa. Ada sesuatu yang sejak kecil sudah tertanam dalam hatinya, keinginan menjadi biarawati. Impian itu mulai tumbuh ketika ia berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Sebuah panggilan sunyi yang tak pernah padam, meski hidup membawanya ke jalan yang berbeda. Di usia 18 tahun, Sebastiana menikah. Pernikahan yang diatur oleh sang ayah demi membantu keluarganya keluar dari masalah ekonomi. Ia menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Tapi dalam hatinya ia tetap memeluk mimpi yang belum sempat terwujud. Meski menjadi istri dan ibu, Sebastiana tak pernah meninggalkan Tuhan dari hidupnya. Ia justru makin setia dalam pelayanan. Di tengah tugas rumah tangga dan membesarkan anak-anaknya, ia tetap aktif di paroki. Ia menjadi katekis, misionaris, bahkan menggunakan ilmu pengobatan herbal untuk membantu masyarakat di daerah terpencil tempat mereka tinggal. Putrinya, Maria Saletema, mengenang betapa besar peran ibunya dalam kehidupan gereja. Ia tidak hanya mengajarkan iman, ia juga hidup di dalamnya. Sebastiana sendiri pernah berkata, "Sejak saya menikah, saya selalu memohon kepada Tuhan untuk hadir dalam hidup saya dan dalam kehidupan anak-anak saya." Dan Tuhan benar-benar mendengarkan. Dari rahim dan doa Sebastiana, lahirlah anak yang juga dipanggil secara khusus, Henriku Aparecido de Lima, anak sulungnya. Henriku tumbuh dalam keluarga yang penuh doa. Ia ingat betul bagaimana ibunya setiap malam memimpin doa rosario, membaca Alkitab, dan tetap berdoa meski anak-anak sudah tertidur. Suasana rumah mereka begitu syarat akan keheningan rohani. Di usia 14 tahun, Henriku memutuskan masuk seminari. Tapi perjalanan panggilannya tidak mudah. Karena keterbatasan ekonomi, ia sempat harus keluar dari seminari untuk membantu orang tuanya. Ia bekerja di ladang, menjadi sopir truk, bahkan menabung sendiri demi melanjutkan pendidikan imamnya. Tapi semangat itu tak padam. Di tahun 1991, pada usia 26 tahun, ia kembali melanjutkan formasinya. Dan pada tahun 1999, di usia 35 tahun, ia ditabiskan sebagai imam redemptoris. Pelayanannya terus berkembang. Ia menjadi pastor paroki, memegang tanggung jawab di tingkat keuskupan, hingga akhirnya dipercaya menjadi provinsian redemptoris di Provinsi Campo Grande. Dan puncaknya, pada 30 Januari 2016, Paus Fransiskus mengangkatnya menjadi uskup Dorados. Betapa bangganya sang ibu melihat anak yang dulu ia bimbing dengan doa, kini menjadi gembala bagi ribuan umat. Tapi tunggu dulu. Cerita ini belum selesai, justru bagian paling menyentuhnya dimulai di sini. Setelah 36 tahun berumah tangga,
Dan setelah suaminya wafat, Sebastiana yang saat itu berusia 55 tahun akhirnya mengambil langkah besar, ia memilih masuk biara. Ya, impian masa kecilnya akhirnya terwujud. Ia bergabung dengan kongregasi suster-suster penebusan berlimpah, atau dalam bahasa Portugis, Congregação das Irmãs da Copiosa Redención. Yang menarik, komunitas ini memang membuka pintu bagi para janda yang ingin hidup religius, sebuah bentuk inklusivitas yang sangat indah. Dan tahu tidak sahabat Katolik terkini, salah satu anggota kongregasi ini bahkan sempat viral karena kemampuan beatbox-nya. Jadi komunitas ini bukan hanya rohani, tapi juga dinamis dan penuh semangat. Kini di usia 80 tahun, Suster Sebastiana menjalani hidup sebagai suster sepenuh hati. Ia mendedikasikan dirinya untuk doa dan pelayanan kepada para perempuan yang sedang berjuang melawan kecanduan. Ia berkata, "Saya bahagia menjadi seorang biarawati. Saya mencintai adorasi, mencintai pekerjaan saya, dan mencintai membantu orang keluar dari kecanduan. Karena sejak dulu, kerinduan saya adalah memulihkan hidup, mengantar orang keluar dari padang gurun menuju kehidupan yang bermartabat." Ia juga mengatakan bahwa setiap hari ia merasa semakin dekat dengan Tuhan. Dan hal ini bukan hanya teori, tapi nyata ia jalani dalam kehidupan sehari-hari. Kini kita melihat satu hal yang luar biasa. Ibu dan anak ini meski menjalani panggilan yang berbeda, hidup dalam satu semangat dan satu kasih yang sama. Kasih kepada Tuhan dan sesama. Suster Sebastiana melayani yang lemah dan terluka. Uskup Hendriku menggembalakan umatnya dengan kasih yang lembut. Dua jalan yang berbeda, tapi berakar pada jawaban yang sama kepada Tuhan. Dan Uskup Hendriku tahu betul bahwa kekuatan pelayanannya banyak bersumber dari doa ibunya. Ia yakin ibu banyak berdoa untuk saya, untuk keuskupan, dan untuk karya saya. Itu adalah dukungan yang luar biasa. Sementara itu, sang ibu berkata dengan bangga, keluarga adalah tempat lahirnya panggilan hidup. Sahabat Katolik terkini, dari kisah Sebastiana dan putranya, kita belajar satu hal penting, bahwa tidak ada kata terlambat untuk menjawab panggilan Tuhan, bahwa doa seorang ibu bisa menjadi kekuatan yang mengubah dunia, dan bahwa panggilan hidup sekecil apapun bentuknya, selalu punya tempat yang indah dalam rencana Allah. Mungkin sahabat Katolik terkini juga punya mimpi yang belum sempat terwujud. Atau mungkin kalian sedang mencari arah panggilan hidupmu. Ingatlah, Tuhan tidak pernah lupa. Impian yang kalian tanam dalam doa, Dia simpan, Dia rawat, dan Dia wujudkan pada waktu yang paling tepat. Terima kasih sudah menemani kami dalam kisah inspiratif kali ini. Kalau sahabat Katolik terkini tersentuh oleh kisah ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya sahabat Katolik terkini tidak ketinggalan dengan kisah-kisah inspiratif lainnya yang akan kami bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.